Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi atil karim wasiqal ladzi taqarrabahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin al-ayat. Prof Din yang saya hormati, hampir berapa tahun ya kita tidak ketemu. Beliau hadir terakhir di pimpinan daerah tahun 2006 di Epelsan, waktu Pak Edi Rumpoko dan masih jadi wali kota, dan ada fotonya yang masih saya simpan. Kita merindukan beliau. Mohon maaf suara saya agak serak. Saya 3 hari berturut-turut mulai dari Sungai Gendeng Lamongan kemarin, pagi tadi di Mojokerto, hari ini di tempat yang penuh barokah ini. Saya mohon maaf Prof Din, beliau hari ini nyasar ke tempat kita itu karena doa saya. Saya pernah ada sebuah kisah Imam Ahmad bin Hanbal dengan tukang roti. Bertahun-tahun si tukang roti ini baca istighfar, ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dikabulkan. Hari ini pun saya juga 3 tahun selama pandemi itu saya bersyukur saya ingin dikunjungi oleh Prof Din, dan beliau hari ini berkenan hadir dengan cara yang Allah menentukan, yang menurut saya yaitu beliau datang ke sini dalam rangka pertemuan keluarga Bani Zarkasi Gontor. Jadi beliau tidak saya undang, tapi beliau datang, dan akhirnya beliau WA kepada saya, dan Masya Allah dikabulkan doa saya. Hari ini kita bertemu, Prof Din, semua penuh, halaman penuh, jalan kita tutup. Ya rindu, kita rindu. Kita ingin berislam dan bermuhammadiyah dengan damai. Ini saya membagikan namanya kultural, maka masjidnya pun juga masjid terbuat dari kayu. Dan saya sebetulnya ada padang maksar itu saya bangun di Jalan Metro, tapi sayangnya masih lantai 1 dan belum ada airnya. Tapi akhirnya saya tempatkan di sini, dan saya berdoa agar Prof Din pada saat itu yang membuka kajian itu, dan hari ini dikabulkan oleh Allah. Makanya saya beri nama Iftitah Kalam Ngaji. Jadi di pembukaan saya ingin bikin beberapa, ini banyak bro, dari kalangan IMM cabang, komisariat, dari UNMU, dari UB, dari UM. Mana? Wah, ada ketua DPP, Masya Allah. Ini ada ketua DPP IMM. Coba bro, di tempat yang ini terpencil bro, terpencil. Tapi Allah kalau menggerakkan, siapa bisa cegah? Prof Din dari Jakarta datang ke sini. Padahal seminggu yang lalu sebelum hari raya saya datang ke Diamalela. Iya, saya bersama rombongan UMM. Saya dari mulai Lombok, Sumbawa, Sorong ke Diamalela, termasuk meninjau At-Tanwir, menuju rumah sakit yang didirikan Prof Malik yang di sana. Dan kemudian saya juga berkesempatan berkunjung ke sana, dan hari ini saya dibalas oleh Prof Din berkunjung ke sini. Masya Allah, ternyata doa-doa itu dikabulkan. Nah ini yang menurut saya Prof, di Muhammadiyah kurang Prof.
Yang kayak gitu, yang ngaji-ngaji spiritual itu kurang. Kita ini lelah dengan fikih terus, akhirnya kita jadi keras. Bahkan keras terhadap teman sendiri. Saking semangatnya. Maka saya ingin kita hari ini luar biasa lah kita. Di sini juga ada kenduri bro, ada kenduri, ada asal lah. Tapi kenduri Muhammadiyah. Saya tidak banyak kata. Saya ingin ini adalah acaranya Prof Din. Terserah beliau mau menggunakan sampai jam 2 malam. Insya Allah kami akan siap. Tergantung Prof Din. Mengukur kekuatan Prof Din. Insya Allah kami siap. Dan yang terpenting nanti setelah acara selesai doa, yang terpenting adalah acara foto-foto. Sangat penting, sangat penting. Jadi nanti jangan khawatir, semua akan kebagian foto-foto. Nanti akan saya panggil satu persatu, berkelompok, per kafilah. Ada kafilah dari IMM, ada kafilah pemuda, kafilah dari Ranting Kaglik, kafilah dari pemuda, dari Al-Kausar. Semua ingin foto bro. Maka Prof Din harus melayani. Karena bertemu seperti ini langka sekali. Langka sekali. Di belakang juga pengen. Termasuk beliau datang Rabu bersama Budin. Tadi beliau duduk di belakang. Dan saya siapkan kursi di sebelah. Tapi beliau memilih di depan, di belakang bro. Bercengkrama dengan jamaah ibu-ibu. Terima kasih. Sekali lagi Prof, terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf apabila ada sambutan kami yang kurang bermanfaat, kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Semoga Allah mempertemukan kita nanti di surga. Wasiqal ladzi taqarrabahum ilal jannati zumaro. Kita nanti masuk surga berombong-rombongan. Insya Allah dipimpin oleh Prof Din. Prof Din yang bawa bendera, kita di belakangnya. Amin. Insya Allah. Terima kasih. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Untuk selanjutnya yakni acara inti iftitah kalam ngaji merawat kebinekaan bersama keynote speaker Profesor Dr. Din Samsudin MA selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005-2015. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amarna bil i'tisami bihablihi jami'a wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nahana 'anil infisali fi dinina. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Batu dan juga PDM sekitarnya, khususnya Malang Raya. Dan secara khusus yang saya hormati sahabat baik saya, mantan ketua PDM Kota Batu,
Dr. Kiai Haji Nurbani Yusuf. Ya, kalau di tempat lain beliau dipanggil Gus Nur. Para pimpinan ortom-ortom Muhammadiyah khususnya Aisyah, hadirin dan hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sungguh bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sangat berbahagia untuk pertama kali bisa berada di Masjid Padang Masyhad ini yang sudah lama saya ketahui, terutama lewat berita-berita tentang hasil-hasil kajiannya yang dimuat di grup-grup WA Muhammadiyah. Saya bersyukur karena ini betul sebagaimana Mas Nurbani tadi katakan adalah takdir ilahi. Saya hadir kali ini sebagai tamu yang tidak diundang, tapi yang minta diundang, dan saya merasa tersesat di jalan yang benar. Semula silaturahim keluarga besar Kiai Haji Imam Zarkashi, itu tadi disebut Bani Zarkashi, itu akan diselenggarakan di Tawangmangu besok 9 Mei 2022. Maka saya selalu menyempatkan diri, dan kebetulan bersama dengan itu ada undangan dari PCM Belimbing Sukoharjo untuk sebuah tablik akbar di Pondok Pesantren Imam Suhodo dengan jamaah, ditulis dalam undangannya 3.500, dan saya pernah hadir beberapa waktu yang lalu. Namun ternyata silaturahim Bani Zarkashi tadi dipindahkan belum terlalu lama, beberapa hari yang lalu keputusannya ke Batu. Maka saya berpikir tentu saya mementingkan diri untuk bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Muhammadiyah. Sementara di telepon saya tidak ada nomor kontak ketua PDM Pak Sulis ya. Pak Salih. Oh. Iya, Pak Sulis apanya? Sekretaris. Oh, sekretarisnya. Sementara itu saya sudah mengirim WA ke Dr. Nurbani Yusuf. Dan baru saya dapat WA ketua PDM dari Mas Tamhid, Sekretaris PWM, dan alhamdulillah Mas Tamhid bilang sudah disiapkan di Padang Masyhad. Tentu saya sungguh bersyukur dapat hadir dan saya hadir bersama istri Ini istri saya yang baru, dan ini baru istri Dr. Haja Rashda Diana. Di mana beliau ya? Saya khawatir diculik. Beliau adalah cucu dari Kiai Haji Imam Zarkashi lewat ibunda beliau Haja Huriyah, alumni Madrasah Muallimat Muhammadiyah, dan ayahandanya Kiai Haji Imam Subakir adalah guru kami dulu di Gontor gitu. Dan alhamdulillah lagi-lagi takdir Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kala banyak hal tak terpikirkan tapi menjadi kenyataan dalam hidup. Dulu kami ke Gontor itu, saya kira ada alumni Gontor di sini. Besar sekali tulisan di asrama itu, ke Gontor apa yang kamu cari? Dan jawaban kami tentu ilmu. Tapi ternyata bagi saya sekarang tidak hanya ilmu, ke Gontor apa yang kau cari,
takdir ilahi. Ada di luar ya. Mohon maaf, biasanya nggak kuat kalau duduk bersila atau berselonjor. Dan juga datang bersama kami ya, 2 santri pesantren modern internasional di Amalela sini, Ramazan Ahmed sini. Ya. Yang kami ajak duduk hadap sana. Kami ajak berlibur ke Jakarta. Ini baru 10 bulan, belum setahun di Ramazan ya. Ramazan ya. Ini keduanya adik kakak berasal dari Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Apa? Ura. Coba buka. Nah, ini Ramazan baru kelas 1 SMP. Adiknya belum tamat SD, bernama Ahmed, tidak mau ditinggal, akhirnya ikut ya. Alhamdulillah sudah 10 bulan di PMI di Amalela dan sudah bisa berbahasa Indonesia. Tolong sapa, assalamualaikum dulu, keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri, dari mana? Nama saya Ramazan, saya dari Rusia. 13 tahun. Umur 13 tahun. 13 tahun, belajar di Jamanala SMP. Kelas? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP ya. Oke, Ahmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma ismuka? Ismi Ahmed, Min aina ji'ta? yaitu min Rusia. Oke. Umur berapa tahun? Umur saya 10 tahun. Saya belum tamat SD, tapi di pondok di Madela udah masuk ke SMP. Belum tamat SD, baru kelas 4, tapi di pesantren di Amalela sudah masuk SMP. Dia di sana masuk ke semua kelas. Oke, tafadhol, silakan duduk. Alhamdulillah, ini 2 dari banyak santri dari luar negeri ya, sedikit ya, sebelum ke topik ya, atau nggak usah bahas topik ya. Iya, ada kaitan nanti. Pesantren ini saya dirikan ya, sebagai perwujudan mimpi lama selama mendapat amanah sebagai ketua umum PP Muhammadiyah, terutama pada periode kedua 2010-2015. Saya ingin sekali ada sekolah internasional yang berkualitas dan menjadi rujukan dari anak-anak di dunia Islam. Dulu hampir ya saya prakarsai, saya dorong ya, PWM DKI Jakarta supaya ada sekolah internasional gitu. Tapi hingga saya selesai di PP Muhammadiyah belum terwujud. Maka saya bismillah ya, ingin mendirikan sebuah sekolah ya, Center for Educational Excellence di tingkat dunia. Mengapa? Karena saya saksikan, alhamdulillah, mungkin saya sudah berkunjung ke hampir semua negara Islam ya, di Asia, di Afrika, di Asia Tengah. Kita tidak memiliki ya, baik pada tingkat perguruan tinggi, higher education, ya, sebuah lembaga pendidikan yang kompetitif ya, di era perlombaan peradaban dewasa ini, dan juga di tingkat menengah, dasar dan menengah. Maka bismillah ya, saya merancang dengan modal nol dan hanya tekad ya, yaitu ya, apa yang disebut di dalam apa yang kita hafal di Gontor tadi itu ya, apa, idza sadaqal azmu wa duhas sabil,
jika tekad membaca jalan terbuka. In tansurullah yansurkum, jika kamu membantu agama Allah, Allah akan membantu kamu. Maka bismillah ya. Semula ingin didirikan di sekitar Jabodetabek. Ada yang menyediakan tanah di Bekasi 40 hektar, tapi rasa di hati kurang serak. Mau di Sentul ada tanah 100 hektar, tapi banyak masalah di sana ya. Dan akhirnya di Jasinga 140 hektar, waduh terlalu jauh. Walaupun Sumbawa lebih jauh. Dan dalam saat itulah saya dibimbing oleh mimpi, mengapa tidak di kampung leluhurmu? Saya berpikir dari bapak ya, ada leluhurnya berasal dari Goa Makassar, dari ibu ya, juga keturunan banyak ulama, bahkan kakek kami, ayah dari ibu adalah penasehat keagamaan Sultan Sumbawa, bergelar Lebay Dalam. Tapi kemudian dibimbing ke kampung bapak ya. Dan di sana ada makam, ternyata makam leluhur, kami tidak tahu, di puncak sebuah bukit ya, dan menjadi destinasi wisata kemusyrikan. Saya naik ke atas jalan setapak penuh dengan semak-semak, ternyata banyak, ada gelang, ada surat, ada apa, ada yang ingin cari kekayaan, ada yang ingin cari jodoh gitu. Tapi bukan oleh masyarakat sekitar, jauh datang dari luar daerah. Dan ada tanah makam seluas 5 hektar. Itulah yang oleh penduduk dusun, bukan kampung. Ya, nggak usah pakai minum. Saya sensitif kalau dibawa minum, biar segera selesai ceramahnya. Saya tahu itu susu, bukan susu asli yang asli di sana. Nah, yang saya sering mampir kalau datang ke Batu ini. Tapi nggak apa-apa. Maka mulailah saya dirikan. Alhamdulillah dalam waktu 4 tahun, 2016 sampai 2020 ya, sebelum Covid sudah berdiri tegak. Pak Nur kemarin ke sana ya. Pak Nurbadi baru saya dengar keluar ya. Beliau nggak bilang-bilang kalau ke sana itu. Seharusnya minta izin sama saya dulu ya. Betulan sedang libur ya, santri, tapi ada yang berada di sana. Alhamdulillah ya, sekarang sudah ada tanah tambahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dan alhamdulillah sudah ada 320 santri berasal dari beberapa negara, beberapa daerah ya. Dari NTB sendiri, dari Surabaya, dari Madura, Sidoarjo, dari Jakarta, Jawa Barat, Depok, Tangerang, Aceh, dan mulai tahun lalu ada juga dari Papua 2 orang. Dan sudah ada sekitar 50-an santri dari luar negeri, Timor Leste, Kamboja, Thailand, pernah ada dari Vietnam, Malaysia, dari Filipina, cucu dari Presiden Moro Islamic Liberation Front, dan dari Rusia. Mungkin sudah ada 8 dari Rusia. Ini sekarang sedang berada di sana, dan insya Allah bulan Juni ini akan datang 4 orang lagi dari Rusia. Pesantren ini saya tidak ingin bicara panjang, sudah saya wakafkan kepada umat Islam dan bangsa Indonesia. Penerima wakafnya, nadirnya saya sendiri ya, di Dewan Pembina Yayasan, kemudian Profesor Dr. Haidar Nasir, Profesor Dr. Abdul Mu'ti, Dr. Andus Hajrianto Tohari MA, dan seorang profesor masih keluarga berasal dari Sumbawa dan juga Muhammadiyah ya. Jadi ini ibaratnya bukan amal usaha Muhammadiyah, karena dia sistemnya sendiri. Saya rancang kurikulumnya, saya rancang sistemnya,
mungkin belum ada duanya di SMA, madrasah aliyah dan di pondok pesantren, yang ujungnya saya ingin melahirkan ilmuwan muslim untuk membangkitkan kembali peradaban Islam. Silakan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mengirim putra maupun putrinya untuk masuk SMP dan SMA, bukan Thanawiyah dan Aliyah. Madrasah, bukan madrasah Thanawiyah Aliyah, tapi SMP SMA, ya nanti bisa dipertimbangkan untuk diberi beasiswa baik penuh maupun paruh, ya. Itu dari luar negeri semuanya diberi beasiswa kecuali tiket, mereka datang sendiri. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, saya kira pendidikan ini adalah jalur strategis bagi kita umat Islam untuk bangkit. Dan peradaban Islam mengalami kemajuan karena ilmu pengetahuan, terutama di abad-abad pertengahan, abad ke-9 hingga abad ke-11 Masehi. Peradaban Islam maju, ya, terutama ditandai oleh pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, juga filsafat, dan bahkan, ya, dikembangkan ilmu-ilmu baru yang sekarang, ya, menjadi rujukan dari paradigma ilmu pengetahuan barat. Walaupun sebagian kitab-kitab para ilmuwan muslim dibakar, namun sebagian juga dibawa dan menjadi bacaan dari ilmuwan-ilmuwan barat, baik dalam bidang ilmu-ilmu pasti, ilmu pengetahuan alam, maupun dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Oleh karena itulah, ya, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, apa yang telah dikembangkan oleh Muhammadiyah, ya, terutama sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi, ad-da'wa ilal khair, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada keterbaikan lewat pelayanan pendidikan, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi. Inilah jawaban bagi bangkitnya peradaban Islam dan bagi umat Islam menjadi khairu ummah, umat yang terbaik, gitu. Namun, ya, kita perlu, ya, kreatif dan inovatif di dalam mengembangkan, di dalam menyelenggarakan pendidikan ini, ya. Memang Muhammadiyah, ya, alhamdulillah banyak yang menampilkan inovasi-inovasi dalam bidang pendidikan, khususnya di Jawa Timur ini, ya, dan juga termasuk di Malang ini, ya. Ada SD Muhammadiyah kreatif di Ngagel, gitu. Saya pernah datang ke situ, gimana kreatif, mobil yang bawa saya tidak masuk karena berada di gang, gitu. Ya, sama dengan saya tadi membayangkan padang mahsyar itu jalannya, wah, ternyata jalannya berlika-liku, ya, mendaki dan menurun, ya. Saya kira berbeda dengan padang mahsyar di sana nanti, ya. Tapi insya Allah para jamaahnya akan disebut tadi oleh Pak Nurbani, ya, akan berbondong-bondong masuk surga, ya. Terima kasih tadi didoakan saya masuk duluan, ya. Padahal saya sudah sering mengatakan selama saya menjadi ketua umum PP Muhammadiyah, ya, Presiden Muhammadiyah waktu itu, yang pertama kali akan masuk surga adalah pimpinan ranting Muhammadiyah. Kalau pimpinan cabang, mohon maaf, dia kan banyak mengkoordinir ranting-ranting. Apalagi pimpinan daerah, koordinator cabang-cabang itu belakangan masuk surganya. Apalagi pimpinan wilayah dan PP Muhammadiyah. Nah, tapi kalau ketua umum PP Muhammadiyah sekarang Pak Haidar, ketua umum kita, Imam Akbar kita, maka beliau akan menyilakan kita masuk surga dulu. Beliau paling belakangan, ya.
Nah, karena saya masih menjabat sebagai ketua pimpinan ranting Muhammadiyah, termasuk yang akan duluan masuk surga nanti, insya Allah. Nah, inilah kata kunci dari kemajuan. Era globalisasi dewasa ini ya, meniscayakan adanya perlombaan antar bangsa, antar negara, antar peradaban. Dan oleh karena itu, siapa yang menguasai 3 kata kunci globalisasi, merekalah yang akan menjadi pemenang. Apa 3 kata kunci itu? Quality, kualitas. Yang kedua, competition, persaingan, bahwa kita siap bersaing. Dan yang ketiga, competitiveness, kita punya daya saing. Quality, competition, and competitiveness. Inilah prasyarat bagi yang akan dapat ya memenangkan perlombaan di era globalisasi dewasa ini yang luar biasa ya. Dunia ya berkembang semikian rupa, bahkan terakhir dilanda oleh pandemi ya, COVID-19. Saya tadi agak merasa terasing ya masuk ke masjid ini pakai masker sendiri. Jamaahnya banyak yang tidak pakai masker gitu. Oh, sudah di padang mahsyar ya. Atau jangan-jangan ini sudah mendapat gelar LC ya, lulusan COVID. Kami pun, saya dan istri juga terkena ya, di ujung sekali ya. Sudah merasa ya menjaga diri dengan protokol kesehatan, termasuk juga vitamin-vitamin, bahkan suntik vitamin D3 itu yang 600.000 IU, dan juga kapsulnya, menjaga diri, pakai masker, dan jarang mau bersalaman ya. Ya, tadi juga saya begini, tapi ada jamaah yang langsung pegang ya, nggak enak juga kalau saya tarik gitu. Ya, mudah-mudahan tidak mudah-mudahan beliau membawa keberkahan gitu. Tapi kena juga, besar kemungkinan ya, di Gontor ada sebuah upacara banyak jamaah, biasalah ya, banyak yang salaman, banyak yang minta foto-foto gitu. 5-6 hari kemudian kami mau ke Sumbawa, antigennya positif ya, istri terkena lebih dulu, saya dampingi di rumah sakit. Tengah malam saya menggigil gitu, oh inilah COVID ya, inilah Omikron gitu. Untung cepat infus antivirus selama 5 hari dan kami sehat walafiat ya. Ya. Jadi mohon maaf nanti ya kalau salamannya nggak usah terlalu erat-erat gitu lah. Saya kembali ya, menyampaikan, maka umat Islam yang dinyatakan oleh Al-Quran sebagai khairu ummah ya, sebagai umat yang terbaik, itu mengandung arti tidak hanya besar dalam jumlah dan bilangan, tapi juga besar dalam mutu dan kualitas. Itulah khairu ummah. Kata khair dalam bahasa Arab sebenarnya sudah mengandung arti tafdil, arti superlatif. Khair, hasan, thayyib dalam bahasa Arab itu sudah mengandung makna superlatif, bukan baik tapi terbaik. Apalagi kalau diberi ya ismu tafdilnya akhyar, ahsan atau atyab, itu tentu lebih bagus lagi. Nah, khairu ummah, menjadi umat yang terbaik ya, menjadi umat yang terbaik berarti ya besar dalam jumlah dan bilangan, tapi juga besar dalam mutu dan kualitas. Ini yang belum menjadi kenyataan sekarang gitu. Oleh karena itulah ya, pesan dari kajian malam ini, marilah kita bangkit, terutama setelah menempuh pelatihan sebulan penuh ya, selama bulan suci Ramadan yang lalu, yang ibadah-ibadah Ramadan itu sejatinya mengandung 2 fungsi utama. Pertama, tazkiyatun nafs, penyucian diri ya, an-nafs lebih berarti diri, bolehlah jiwa. Tazkiyatun nafs ya, lewat ibadah-ibadah, doa, zikir, istighfar yang selalu kita lantunkan.
Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Istighfar selalu kita lantunkan, mengikis dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Itulah tazkiyatun nafs yang kemudian jelang akhir Ramadan kita lambangkan dengan membayar zakat fitrah, ya, apa, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, sebagai penyucian diri bagi orang-orang yang berpuasa, as-shaimun dan as-shaimat. Inilah Ramadan, ibadah Ramadan, pelatihan yang sistemnya dirancang oleh Sang Pencipta sendiri bersama Rasulnya, luar biasa ya. Tentu tidak hanya puasa di siang hari atau tarawih di malam hari, tapi juga ibadah-ibadah Ramadan yang lain gitu. Jadi diharapkan dan kita bisa mengukur diri ya, kira-kira diri kita ini semakin suci atau tidak ya, atau biasa saja ya, atau kembali begitu Idul Fitri kembali ke new normal. New normal tapi sebelum Ramadan. Padahal new normal di dalam konsep Islam itu adalah sebuah kehidupan yang lebih baik dan boleh jadi berbeda dengan sebelumnya. Sebelum Covid dunia ini rusak, maka setelah Covid bukan kembali ke new normal sebagaimana sebelum Covid ya, tapi apa yang harus kita tampilkan? Hayatan thayyibah walanuhyiyannahum hayatan thayyibah, penggalan dalam ayat Al-Quran itu, dan kami wahyukan kepada mereka kaum beriman itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang thayyib, tentu dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, yang kedua, ibadah-ibadah Ramadan ini mengandung juga fungsi taqwiyatun nafs. Yang pertama tadi tazkiyatun nafs ya, penyucian diri. Yang kedua ini taqwiyatun nafs, penguatan diri. Kalau dalam bahasa Inggris yang pertama self refinement ya, penyucian diri, penghalusan budi. Yang kedua ini self empowerment, penguatan diri. Fitrah mengandung dua dimensi ini, baik suci ya, sehingga bayi yang lahir itu ya, bagaikan kain putih, kedua orang tuanya lah yang dapat membawa mereka keluar dari akidah Islamiyah. Dalam hadis itu ya, ala inna fi kulli mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi dilahirkan dalam fitrah kemanusiaan. Fa abawahu yumajjisani wa yuhawwidani wa yunasiran, kedua orang tuanya lah yang bisa membawa mereka keluar dari akidah Islamiyah, melupakan syahadat asali, alastu birabbikum, sebelum roh dihembuskan pada jasad, qalu bala syahidna. Namun begitu lahir, kedua orang tuanya lah yang bisa membawa mereka, mungkin karena lingkungan, karena pendidikan, karena pertemanan dan lain-lain sebagainya. Namun fitrah juga mengandung arti potensi. Fitrah kemanusiaan itu arti potensi. Manusia memiliki potensi di dalam dirinya yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan penghembusan ruh. Tsumma sawwahu, kemudian kami sempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya secara jasadiah. Itu indah sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis menjelaskannya. Wa nafakha fihi min ruhihi, kemudian kami hembuskan padanya dari ruhnya. Min ruhihi, dari ruhnya, ruh Allah. Maka dalam diri manusia ini ada potensi yang paralel dengan zat-zat ketuhanan, al-asmaul husna. 99 itu ada dalam diri kita, potensinya, benihnya, tentu dalam batas-batas manusiawi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita punya potensi benih untuk saling menyintai, saling mengasihi, saling menyayangi, dan seterusnya. Inilah yang harus dikembangkan gitu, yaitu kekuatan dalam diri manusia. Inilah fitrah kemanusiaan dan akan menjadi prasyarat bagi manusia ya, untuk bisa bangkit menjadi insan kamil,
manusia paripurna dan secara bersama-sama kolektif menjadi khairu ummah. Saya berkeyakinan umat Islam Indonesia akan menuju ke sana. Walaupun terakhir ini menghadapi ujian dan cobaan, menghadapi bahkan tantangan dan ancaman. Tidak bisa kita pikirkan kebencian terhadap Islam begitu terbuka, bahkan merajalela di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan ya lenggang kangkung. Ada yang sudah dilaporkan, tapi saya tidak pernah mengetahui ada tindak lanjut itu ya. Dan bahkan ada yang luar biasa, seorang pendeta berani mengusulkan agar 300 ayat Al-Quran dihapus. Ya. Ada pendeta yang lain lagi, ada orang biasa dari pemeluk agama lain begitu mudah menghina kita ya. Ini kalau didaftar mungkin sudah 100-an ya. Penistaan dan penghinaan terhadap Islam. Alhamdulillah umat Islam dapat bersabar ya. Termasuk warga Muhammadiyah. Walaupun banyak juga yang datang pada saya, kesabaranku sudah habis ya. Ada batasnya. Pernah berkumpul di rumah banyak kaum ibu itu. Sekarang ini the power of emak-emak nih. Nah, Pak Din tinggal keluarkan perintah satu kata. Apa? Lawan, kami bergerak. Tidak. Mari kita tetap bersabar ya. Tapi bukan bersabar dalam arti kalah dan apalagi ngalah ya. Sehingga kita menjadi pecundang. Justru harus kita jadikan sebagai motivasi untuk kita membina diri, kita menyiapkan diri. Insya Allah dengan sumber daya manusia yang berkualitas, terbentuk khairu ummah, tidak akan ada yang berani menistakan Islam, menistakan Rasulullah SAW, menistakan Al-Quran ya. Maka sebenarnya saya sudah lama berpikir dan berpendapat kita ini harus lebih peka bukan terhadap penistaan Islam. Insya Allah kita yakini seberapapun, sekuat apapun, oleh sebanyak apapun yang ingin menghina, menistakan Islam, Al-Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ya yang menghina Allah ya. Tuhanmu lemah ya. Sekarang di mana nasibnya ya? Ya. Ada sampai seperti itu gitu, luar biasa. Seberapapun, sekuat apapun tidak akan mengurangi kemuliaan Al-Islam. Tidak akan mengurangi sedikit pun keluhuran dari ajaran Islam, Al-Quran, dan kemuliaan keagungan dari Nabi Muhammad SAW. Yang justru yang diajarkan oleh Muhammadiyah ya, kita harus sensitif, harus peka terhadap pendustaan agama, terhadap pendustaan Islam. Itulah di surat Al-Ma'un itu ya. Karena pendusta Islam inilah yang berbahaya, dan justru umat ini mudah dilecehkan, dihina oleh orang-orang lain ya, saya tidak sebut dari umat agama mana, karena kita sudah membiarkan pendustaan agama ya. Orang-orang sholat tapi sholatnya hanya untuk dilihat, sholatnya tidak fungsional, hablum minallah yang tidak menjelma dalam hablum minan nas. Hablum minan nas tidak sekedar berbuat baik, berlaku, bertingkah laku sopan santun terhadap orang lain, tapi hablum minan nas adalah kerjasama, adalah kebersamaan, membangun kehidupan bersama, membangun peradaban ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
sesuai tema yang diminta oleh panitia. Ini saya baru dengar ada kelompok pengajian pakai gelar CEO ya. CEO ya tadi ya? Hah? Oh CEO, apa itu? Apa kepanjangannya? Saya kira CEO tadi dengan saya. Nah, CEO. Oh, apa CEO mungkin apa? Orangnya lagi nggak ada, lagi keluar tuh. CEO-nya lagi keluar. Oh ada ya. Saya kira CEO. Kalau CEO kan kayak direktur utama perusahaan. Kalau CEO, Mbak Nur apa? Oh bolehlah. Mungkin convener enggak juga ya. Organizer ya paling committee organizer, sekedar panitia gitu. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan, maka kemajemukan itu temanya ya. Ya, kalau saya sih setuju saja dengan merawat kebinekaan gitu. Tapi kalau dirawat-rawat terus ya gitu-gitu aja bunga itu. Disiram, dirawat gitu. Itu nanti ujungnya kebinekaan negatif. Kebinekaan negatif dalam arti ya negatif diversity, negative plurality, seperti negative peace. Perdamaian negatif itu tidak ada konflik, itu namanya negatif. Tapi sekarang dikembangkan positive peace, perdamaian positif dalam arti ada kerjasama antar peradaban, ada kerjasama antar umat berbagai agama untuk ya kebaikan bersama ya. Nah, maka lebih dari sekedar merawat, kita mengembangkan kebinekaan ini. Kebinekaan adalah sunnatullah, adalah hukum Allah dalam kehidupan ini. Dalam banyak ayat Al-Quran diisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam kebinekaan. Yang sering dibaca surat Al-Hujurat itu, selain min dzakarin aw untha, min dzakarin wa untha, laki perempuan, tapi juga syu'uban wa qabaila. Syu'uban mungkin kebangsaan, nasionalitas yang berbagai-bagai, wa qabail dan kabilah-kabilah ya, mikronasionalisme. Di ayat yang lain Allah juga mengisyaratkan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi dan perbedaan lisan bahasa, wa alwanikum dan warna kulit, ras dan segala akibatnya gitu. Jadi soal kemajemukan sudah sangat jelas bagi kita, adalah sunnatullah. Sejatinya kita semua walaupun berbeda keyakinan, keagamaan, berbeda ras, berbeda bangsa, berbeda suku dan perbedaan-perbedaan lain itu, sejatinya kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Bani Adam yang dimuliakan oleh Allah dan harus dimuliakan. Bahwa ada perbedaan keyakinan keagamaan itu tanggung sendiri. Di padang mahsyar nggak masuk yang tadi ya, berbondong-bondong masuk surga ya. Itu berbagai pemberitaan hadis luar biasa ya. Katanya ada bendera-bendera juga ya. Ya, nanti bendera yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kan, maka ada dalam doa tahta liwa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cuma warna benderanya apa ya? Nanti jangan ternyata benar bendera partai kita. Ternyata yang dibawa oleh Rasulullah itu biru, kuning, merah gitu. Atau yang ada syahadatnya katanya. Wallahu a'lam. Nah, namun ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada umat manusia itu dalam hal keyakinan bebas, imma syakiran wa imma kafur. Mau bersyukur, beriman, mau kafir, tidak beriman silakan.
tapi ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala nanti itu. Nah, kebinekaan atau kemajemukan, saya lebih senang memakai istilah bahasa Indonesia kemajemukan dari bahasa Arab. Apa? Jamaah ya jamaah majmu'. Jadi sesuatu bagian-bagian yang dikumpulkan, yang dihimpun gitu. Maka bahasa Indonesia kemajemukan dari bahasa Arab majmu', yang dihimpun. Maka ada bagian-bagian yang sesungguhnya tidak utuh tanpa bagian yang lain gitu. Kalau bineka, kalau tidak salah dalam bahasa Sanskerta itu ada eka satu, tapi yang satu-satu ini banyak. Mungkin itulah bineka gitu ya. Sehingga masing-masing tetap pada eksistensinya, tetap dengan egonya sendiri ya. Oke, kita pahami dalam arti yang sama ya. Kebinekaan dan kemajemukan sebagai sunnatullah ya. Sebagai hukum Allah dalam kehidupan ini, dalam kenyataan historis, sejarah, empiris, kenyataan, kemajemukan ini bisa membawa kepada kekuatan. Mohon maaf, bisa merupakan kekuatan dan akhirnya membawa kepada kemajuan. Tapi kemajemukan atau kebinekaan bisa juga berupa kekurangan, ya, bukan kekuatan, kelemahan yang kemudian akan berujung pada perpecahan gitu. Ya, tergantung proses interaksi di antara masing-masing kelompok. Bapak Ibu, saya tidak akan panjang dan saya senang sekali kalau ada nanti tanya jawab ya, diskusi. Soal kemajemukan kebinekaan di Indonesia, dan terutama kita bersyukur kepada para pendahulu bangsa. Saya tidak tahu persis apa Muhammad Yamin ya, yang mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika menjadi moto bangsa Indonesia. Berbeda-beda tapi satu adanya ya. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi satu adanya. Ini sebuah pikiran yang antisipatif ya. Karena bangsa Indonesia ini majemuk, bineka sekali atas dasar agama, suku, bahasa, dan bahasa ini bukan dialek tapi bahasa daerah. Katanya lebih dari 600-an. Walaupun sekarang ada gejala punahnya bahasa-bahasa daerah ya. Termasuk bahasa Indonesia. Sekarang udah banyak sekali ya perubahan bahasa Indonesia, apalagi di kalangan milenial ya. Saya baru tahu cuan itu ternyata uang ya. Anak-anak kecil cuan-cuan ternyata uang maksudnya. Ya. Dan apalagi ya kita kurang merasa senang berbahasa asing ya. Di mana nanti meeting kita? Ya. Nah, gimana kalau kita lunch? Saya di sebuah restoran ya, bukan restoran Indonesia tapi masakan Indonesia ada. Saya minta pilih sebuah makanan ayam, daging. Tahu pelayannya bilang, nanti pakai rice nggak Pak? Kata. Saya bilang, apa itu rice? Kaget dia. Padahal di Jakarta gitu. Nanti pakai rice nggak Pak? Gitu. Nah, setelah saya bilang, saya nggak ngerti rice itu apa gitu. Nah, kamu atur sendiri di sana gitu. Saya panggil itu manajernya. Masa sekedar menyebut beras, nasi harus pakai rice gitu. Padahal orang Indonesia, anak Indonesia gitu. Nah, umat Islam ya, yang merupakan bagian terbesar dari penduduk negeri ini, sejak ada sensus ya, pernah tertinggi tahun 2000 atau 1990 ya, 88,2%. Tahun 2000 itu 88,2%. Kalau dulu 90-95 itu belum ada sensusnya gitu. Punya rasa-rasanya 95% gitu. Nah, kemudian dikurangin dikit ya 90% gitu. Tapi setelah ada sensus 90, 2000 itu 88,2%. 2010 itu turun persentase umat Islam di Indonesia. 87,6 tahun 2000 88,2, tahun
2010 karena per 10 tahun turun lagi 87,6 kalau nggak salah sampai sekarang sensus terakhir 2020 ya. Walaupun secara nominalnya berkembang 233 juta muslim di negeri ini, menjadikan Indonesia ini negeri Islam terbesar. Kalau seluruh orang Islam di negara-negara Arab dikumpulkan masih jauh kalah dibandingkan dengan umat Islam di Indonesia gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, peran dari umat Islam ini luar biasa besarnya bagi negara Indonesia ini. Ya. Apa? Perlawanan terhadap penjajahan Belanda itu di banyak tempat ya, belum dilakukan oleh bangsa Indonesia karena konsep kebangsaan belum ada. Tapi secara lokal di Aceh, di Sumatera Barat, Minangkabau, di Makassar, Ternate, Tidore, selain di Pulau Jawa itu dilakukan dan dipimpin, walaupun ada di tempat lain seperti Maluku bukan non muslim, tapi kebanyakan dipimpin oleh tokoh-tokoh umat Islam, oleh para ulama, oleh para zu'ama. Bahkan perang di Ponegoro itu ya, menurut sejarawan motivasinya melawan penjajahan dan ingin menegakkan kekuasaan Islam. Maka Pangeran Diponegoro dari sudut busananya saja ya, seperti itu ya. Baju apa warnanya? Putih ya. Di sini banyak yang hitam ya. Termasuk ketua. Kalau tahu begitu tadi saya ada baju hitam juga dia. Ya. Apalagi ada serbannya dan juga itu. Ya, itu pula di tempat lain. Dan oleh karena itu besar sekali jasa dari kesultanan. Nyebut kesultanan, tidak kerajaan, itu adalah menunjukkan nilai atau warna keislamannya. Ada 73 kesultanan Islam yang disebut di Nusantara ini gitu. Maka mereka dengan ikhlas ya, menyerahkan diri kepada negara baru, bukan bertekuk lutut, tapi dengan penuh keikhlasan kami serahkan kesultanan ini pada Republik baru, Republik Indonesia gitu. Saya pernah bertemu ya asosiasi Sultan-Sultan Nusantara itu ada piagamnya katanya. Namun ada syarat Pak Din katanya. Kami serahkan dengan syarat negara dan pemerintah Republik ini harus mewujudkan kesejahteraan gitu. Nanti kalau tidak sejahtera gimana? Ya, seperti sekarang ini keadaannya tak baik-baik saja, maka kami bisa tarik mandat kan? Tentu tidak demikian gitu. Bapak Ibu, masih banyak peran dari ulama, tokoh-tokoh Islam yang kecil-kecil yang banyak tidak diketahui ya. Seperti ternyata ini menurut sejarawan, ada Profesor Dr. Mansur Suryanegara, itu IMM di Bandung tuh. Beliau pernah saya undang ke Dewan Pertimbangan MUI ya, menyampaikan ternyata banyak hal-hal yang terlupakan tentang peran umat Islam. Antara lain yang mengusulkan kepada Bung Karno agar Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus itu adalah seorang ulama Muhammadiyah bernama Kiai Haji Abdul Mukti. Bukan yang sekretaris umum sekarang ya. Kiai Haji Abdul Mukti ya, yang berdomisili di Madiun, katanya berasal dari Jombang. Beliau menulis secara tertulis, saya belum lihat ya, tapi menurut sejarawan yang menelitinya, kepada Bung Karno agar negara baru dimerdekakan pada sebelum 17 Ramadannya, pada bulan Ramadan, 9 Ramadan, hari Jumat Pahing kalau tidak salah gitu. Itulah yang diikuti oleh Bung Karno. Ini fakta sejarah. Bendera merah putih warnanya itu atas usul seorang ulama lain dari Palu, pendiri Al Khairat ya. Habib belakangnya itu Al Jufri, saya lupa tengahnya, yang mengusulkan agar bendera Republik Baru itu adalah merah dan putih.
yang kemudian dijahit oleh seorang tokoh Aisyah, Ibu Fatmawati. Bahkan yang mengusulkan lambang Garuda seperti itu adalah menurut sejarawan, silakan dibantah kalau itu tidak benar, adalah Sultan Pontianak, seorang sultan dari Pontianak. Di Pontianak itu ada beberapa kesultanan Islam waktu itu, Pontianak, Mempawah dan lain sebagainya. Nah, di seputar kemerdekaan coba lihat, walaupun sudah disepakati oleh tim 9 di sidang BPUPK, semua berbicara pidato, ya. Kemudian untuk merumuskannya dibentuk tim 9. Muhammadiyah diwakili oleh Profesor Dr. Kahar Muzakir, ada tokoh Kristen di situ, NU oleh Kiai Haji Wahid Hashim. Mereka bersepakat untuk menjadikan dasar negara baru, karena pertanyaan ketua sidangnya, apa yang akan menjadi philosophical foundation, philosophic groundslag dari negara baru? Jawabannya adalah Piagam Jakarta, yang di dalam sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sebenarnya saya kira disertasi Pak Buya Syafi'i Ba'arif sudah menjelaskan itu, ya. Syariat Islam itu tiada lain dari hukum keluarga, al-ahkam asy-syakhsiyah, al-ahwal asy-syakhsiyah, yang sudah dipraktekkan dalam masyarakat, sudah dipraktekkan di kesultanan-kesultanan tadi itu. Apa itu? Soal nikah, talak, rujuk, waris, agar jangan dihapus di negara baru itu nanti. Itulah maksud dari dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Belum ada ya hukum lain, apalagi hukum pidana, hukum apa lain sebagainya, tapi baru hukum keluarga. Walaupun ada keberatan, karena ada yang berkeberatan, kemudian diubah. Dan tokoh-tokoh Islam termasuk tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo dengan kenegarawanan, kearifan, oke, kalau begitu kita ubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya sengaja ingin menyampaikan ini. Inilah peran kesejarahan umat Islam. Ya, bahkan ketika ada deadlock di konstituante, keluarkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ada Piagam Jakarta menjiwai, atau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dijiwai oleh Piagam Jakarta. Ini apa kira-kira maksudnya? Agar beberapa prinsip, terutama soal ketuhanan, itu jangan diabaikan. Dan itu nanti di pasal berapa? 29 ayat 1, negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi negara ini dasarnya adalah ketuhanan gitu. Walaupun bukan negara yang disebut teokratis, tapi negara yang sangat mengedepankan musyawarah, yang dalam bahasa sekarang sering ditarik ke wacana demokrasi gitu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terakhir ini kita saksikan, mungkin kita alami, ada gelagat dan gejala ingin menghapus jejak Islam di Republik ini, ya. Bahkan ingin bukan hanya menghapus jejak, ya, bahkan ada semacam pendiskreditan, ya. Diskreditasi, ya, atau mungkin peminggiran, gitu. Dan itu kuat sekali. Saya termasuk yang yang sangat berminat mengamati ini. Ini ada faktor di dalam, ada faktor di luar. Ya. Maka persoalan kemajemukan itu sekarang terancam. Bangsa ini terbelah, ya. Apalagi dikaitkan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sering dijadikan sebagai dalam bahasa Inggris muzzling power, ya. Kekuatan untuk menikung lawan, ya. Dan itu pernah juga sejak era Orde Baru, bahkan mungkin era-era sebelumnya gitu. Seolah-olah, ya, yang lain itu tidak Pancasilais, seolah-olah kelompok yang dituju kami Bhinneka Tunggal Ika, yang lain tidak gitu. Saya hanya ingin menjernihkan masalah, ya.
Dan apa yang saya sampaikan ini saya sampaikan dalam pidato, ada presiden, ada wakil presiden. Saya sampaikan secara terbuka langsung dari hati ke hati ketika saya diterima oleh Presiden Jokowi sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Ya, saya banyak kali bertemu beliau, ya, baik karena diundang, dipanggil atau saya minta waktu sendiri, dan selalu saya sampaikan agar gelagat dan gejala, ya, ingin menghapus jejak Islam ini, apalagi meminggirkan umat Islam ini dihentikan. Ya, tentu presiden punya kekuasaan, kewenangan untuk menghentikan. Karena kalau itu berlangsung, ini mengganggu kebinekaan kita, mengganggu kemajemukan kita. Kalau ada kesenjangan ekonomi di republik ini, segelintir orang menguasai aset nasional di atas 50-60%, maka saya kira akan terjadi kegoncangan national disequilibrium gitu. Maka ini yang harus kita atasi. Nah, bagaimana kita umat Islam? Pertama, pesan saya, saran saya, kita tetap perlu menyuarakannya, ya, dengan penuh hikmah. Tidak perlu gerusa-gerusu. Ini terus terang sebagian dari kawan-kawan saya yang saya temui hanya ada satu kata, revolusi katanya. Ya. Saya memprakarsai bersama yang lain kelompok banyak sekali yang berminat. Awalnya hanya ingin 17 tokoh bangsa, ya, yang kritis berkembang. Oke, itu 45. Ternyata 45 ada tambah lagi, ya, banyak yang ingin masuk. Ya, saya ikut memimpin rapat-rapatnya. Oke, kalau gitu kita patok 99 gitu. Al-Asmaul Husna maksud saya. Ternyata masih banyak lagi, nggak tahu tuh jadi 200-an itu. Itu tokoh-tokoh kritis itu. Awalnya keras sekali. Pak Din, Bang Din, gak usah takut. Pokoknya kita ini bergerak. Pokoknya arahnya revolusi gitu. Ya, saya kalau ditantang seperti itu juga nggak gentar, ya. Betulan yang mengancam, ya, yang meneriakan seperti tadi itu kawan baik saya. Beliau berasal dari Jawa Barat. Soal berani, soal takut, jangan ragukan saya. Saya datang ke ibu kota Jakarta, ya, ini sebelum dipindahkan, ya. Nah, itu melewati 3 selat, saya bilang. Dari Sumbawa, Lombok, Bali, Jawa. Jadi kalau soal takut nggak usah ragukan. Dan saya hanya takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi harus taktis dan strategis. Saya tidak mau kalau ditangkap. Kalau ditangkap saya nggak bisa ngomong lagi, gitu. Ya. Walaupun pernah ada ancaman, ada bilang, katanya saya mau ditangkap. Iya, saya sudah siapkan koper gitu. Ya, saya akan menginap di entah di mana sana itu. Saya kira dari Padang Masyar akan berbondong-bondong ke Jakarta, ya. Untuk tidak. Kita sampaikan ini baik bagi Indonesia. Jangan pendekatan seperti itu. Ya. Memonopoli Pancasila, mengklaim berbineka tunggal ika, ini akan mengganggu kebinekaan kita. Ya. Dan yang kedua, ya, posisi dan Islam di Indonesia ini harus dirawat, bukan untuk menjadi kekuatan mayoritas yang mayoritas yang diktator, ya, atau yang tiran. Kita tidak ingin ada kediktatoran mayoritas dan tirani minoritas. Sudah lama sekali ucapan itu, bagus sekali, ya. Tapi kita bersama-sama. Namun, ya, di kalangan umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, juga harus menampilkan, ya, sikap kesejatian di dalam berbineka, di dalam kehidupan yang majemuk ini. Selain sebagai sunnatullah, maka kita harus akui kemajemukan ini. Dan kemajemukan yang kita hadapi, saya kira termasuk di Kota Batu ini, bukan keinginan kita. Saya dulu tahun 91, ya, pulang dari Amerika, kemudian, ya, diberi rumah oleh mertua.
Tahu-tahu di sebuah komplek tetangga saya itu keluarga Batak beragama Kristen gitu. Lantas saya bermenung, saya tidak pernah berpikir untuk bisa berada, namun Allah menakdirkan saya berada dalam sebuah realitas kemajemukan seperti ini. Saya berpikir lagi, apa maknanya ini? Oh, maknanya ada ujian. Apakah kita siap untuk hidup berdampingan secara damai dengan tetangga yang bukan seagama, dengan tetangga yang bukan sesuku gitu. Dan inilah kemajemukan yang kita hadapi sebagai ujian dan cobaan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi kembali tadi, kita umat Islam perlu mengamalkan, menampilkan kemajemukan sejati, yaitu kita harus akui bahwa kita berada di dalam kemajemukan sebagai sunnatullah dengan wawasan yang inklusif. Apa wawasan inklusif? Wawasan yang memasukkan orang-orang lain, to include, bukan wawasan yang eksklusif mengeluarkan seolah-olah kita sendiri yang boleh hidup di negeri ini, seolah kita sendiri ya sebagai pemeluk agama tunggal di negeri ini gitu. Dan yang ketiga, kita harus siap untuk hidup berdampingan secara damai, peaceful coexistence dalam bahasa Arab, at-ta'ayush as-silmi dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Arab at-ta'ayush as-silmi, hidup berdampingan secara damai. Bahkan untuk itu ya kita perlu mengembangkan toleransi, at-tasamuh, terutama terhadap perbedaan-perbedaan ini. Sebenarnya Islam datang dengan konsep at-tasamuh ya. As-samhah ya. As-samhah ini Bapak Ibu dan saudara-saudara ya, sedikit kajian, ini watak dari keberagamaan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang ya bukan ke as-samha tapi al-hanifiyah. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut atau menyebut diri, dinukilkan dalam Al-Quran itu sebagai hanifan musliman, seorang muslim yang hanif, seorang muslim yang berpegang teguh pada al-hanifiyah, kehanifan. Apa itu kehanifan? Berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan tidak belok-belok. Itulah jalan lurus, itulah as-siratal mustaqim, itulah kehanifan. Maka hanifan musliman ya, itu ada di doa iftitah ya. Cuma menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah itu boleh dibaca, tapi mulainya dari wajjahtu wajhiyah, bukan dari Allahu Akbar kabira, tapi wajjahtu wajhiyah, bukan pakai ini. Dan itu ada dalam Al-Quran, wajjahtu wajhiyah, tapi belakangnya panjang itu. Menurut Majelis Tarjih itu boleh, ada hadisnya, walaupun yang arjah hadisnya yang Allahumma ba'id baini ya. Ya, saya dari kecil baca yang yang wajjahtu wajhiyah, bahkan dari awal itu Allahu Akbar kabira. Begitu mengetahui dari tarjih ya, mulainya wajjahtu wajhiyah, saya suka baca itu yang wajjahtu wajhiyah karena ada dalam Al-Quran. Dan rasanya kalau saya baca itu apa ya, ini mohon maaf nih para mubalik Muhammadiyah, hati wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, hadapkan wajahku. Ya sekali-kali baca Allahumma ba'id baini juga, terutama kalau merasa banyak dosa. Allahumma ba'id baini, jauhkanlah aku diriku dari dosa-dosaku gitu. Inilah komitmen Ibrahimi ya, kehanifan, al-hanifiyah, yang nanti di ujung sholat, di akhir sholat pada tahiyat kita baca lagi, kita munculkan lagi komitmen Ibrahimi pada salawat Ibrahimiyah. Allahumma kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ini komitmen Ibrahimi seperti mengapit sholat kita ya, dalam arti kehanifan. Kalau beragama jadilah manusia hanif ya, muslim yang hanif. Kalau sudah menyangkut kebenaran agama itu bukan wilayah kompromi, nggak usah terlalu banyak didiskusikan ya, kebenaran dari Allah.
Nah, Nabi Muhammad SAW ada menambahkan dalam hadis beliau, kalau tidak salah berbunyi, inna ahabbad din ilallah al-hanifiyatu samha. Ada inna khairad din indallah al-hanifiyatu samha. Bahwa keberagaman yang disukai oleh Allah itu adalah kebenaran, adalah keberagaman yang menampilkan kehanifan, al-hanifiyah tadi, tapi yang as-samha, yang terbuka dan berlapang dada. Ada hadis lain panjang, ma bu'istu lil yahudiyah, aku tidak diutus untuk keyahudian, dalam arti meneruskan Yahudi, agama Yahudi. Wa ma bu'istu lin nasraniyah, dan aku tidak diutus untuk kenasranian, meneruskan kenasranian. Ya. Bu'istu lil hanafiyatu samha, aku diutus untuk mengembangkan kehanifan yang terbuka dan berlapang dada. Inilah tasamuh yang merupakan ajaran Islam, merupakan salah satu kriteria dari ummatan wasata, dari wasatiyat Islam. Bulan Mei 2018 sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban, dalam Kepresnya saya diberi mandat mengembangkan Islam wasatiyah ke dunia dari Indonesia. Wah, luar biasa itu. Baru ada Kepres pakai bahasa Arab seperti itu. Maka saya berpikir sebelum saya kembangkan ke dunia dari Indonesia harus selesai di dalam negeri. Dan yang kedua, harus ada kesepakatan para ulama dan cendekiawan muslim sedunia. Maka saya adakanlah sebuah acara dalam bahasa Inggris, High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyat Islam, Al-Multaqa Al-Alami lil Ulama wal Muthaqqafin al-Muslimin an Wasatiyatil Islam. Pertemuan puncak ulama dan cendekiawan muslim tentang wasatiyat Islam. Syekh Al-Azhar datang, ya, karena beliau itu protokolernya setingkat presiden atau perdana menteri. Maka undangannya harus dari presiden. Saya antar ke Kairo sana bertemu beliau untuk hadir, ya, sebagai pemberi pidato kunci di pembukaan. Beberapa tokoh ulama lain, mufti-mufti, cendekiawan muslim sedunia, 150-an orang, ditambah dalam negeri 250-an. Dari beberapa kriteria wasatiyat Islam, Islam wasatiyah, ada 12 yang diputuskan oleh MUI di dalam musyawarah nasionalnya tahun 2015 di Surabaya. Oleh para peserta pertemuan di Bogor itu dikerucutkan jadi 7 saja. Ini harus secara integral, ya. Sering ditonjolkan hanya at-tasamuh, bahkan toleransi, bahkan direduksi menjadi moderasi. Moderasi beragama, saya kurang setuju. Wasatiyat Islam menjadi ciri dari ummatan wasata, ya. Itu ada 7. Al-i'tidal, berlaku adil dan menegakkan keadilan. At-tawazun, menegakkan keseimbangan. At-tasamu, mengembangkan tenggang rasa, toleransi. Asyura, mengembangkan musyawarah. Ada masalah, duduk bersama. Apa masalah? Perbedaan di antara kita, jangan main pokok inilah pendapat saya. Al-Islam, melakukan mediasi jika ada yang bertikai dan melakukan perbaikan, itu al-islah. Jadilah minas sholihin, minal muslihin, yang mengembangkan amal soleh. Yang keenam, al-qudwah, mengambil kepeloporan, jangan diam tapi ambillah keprakarsaan. Baru yang terakhir, al-muwatanah, yaitu kewarganegaraan, ya, itu citizenship, yaitu kita menghargai negara bangsa di mana kita berada, di mana kita dilahirkan, dan kita berjuang untuk mengisinya, mengisi kehidupan berbangsa dan negara. Maka nggak usah bawa lagi konsep-konsep lain. Nah, di dalamnya ada at-tasamuh, ya, itulah as-samha. Maka Rasulullah SAW, umat Islam ini adalah umat yang mengembangkan at-tasamuh. Saya kira jelas Bapak Ibu, ya, dan saudara-saudara, terhadap beda agama. Umat berbeda agama, jelas lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dialog antar agama bukan untuk mencampur adukkan agama-agama.
Kerjasama kerukunan antar umat beragama bukan untuk melahirkan sinkretisme beragama, sintesisme beragama ya. Udahlah, apalagi wilayah ibadat seperti surat Al-Kafirun itu. Jadi nggak usahlah ada yang baca selawat di gereja waktu Natal atau buka puasa di gereja, bukan itu. Kerjasama kerukunan sejati itu adalah kerjasama lintas iman, nggak apa-apa dalam wilayah muamalat, dalam wilayah apa, maka nggak usah ajak pemeluk agama lain untuk ikut sholat Idul Fitri atau sholat Jumat. Di Amerika sana, Bapak Ibu, waktu saya berada di Amerika 86-91, itu ada balkon masjid seperti ini ya. Itu ada anak-anak muda pelajar SMA ya, banyak sekali. Hampir sepertiga dari jamaah yang sholat Jumat. Mereka bukan sholat, mereka mengamati Islam. Oh begini ya orang-orang Islam menghadap Tuhannya. Oh beginilah kebersamaan umat Islam. Ya 1-2 Jumat besoknya masuk Islam itu. Jadi dibuka itu, ya, dibuka peluang, sampai sekarang masih ada gitu. Kemarin kawan-kawan Muslim ya, termasuk di gerakan Al-Imam Syamsi Ali, katanya sholat taraweh di Manhattan itu bukan di Grand Zero, di tempat itu Broadway itu ya, Times Square ya. Itu tempat rame-rame kalau malam itu. Wah menarik juga itu ya. Dan sekarang banyak video viral beredar gimana sholat Eid ya di banyak negara, di China, di Rusia ya. Luar biasa. Insya Allah saya minggu depan mau ke Rusia ya. Nggak apa-apa cerita dikit walaupun ada kamera di sana nih. Saya sudah sejak 2007 menjadi anggota dalam bahasa Inggris Group for Strategic Vision between Russian Federation and the Muslim World. Dalam bahasa Arabnya Majmu'ah Al-Fikra Al-Istratejiyah Bainar Rusi Al-Ittihadi wal Alamil Islami, kelompok visi strategis Rusia dan dunia Islam. Anggotanya dulu 20 orang, 3 dari Rusia, langsung dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Yevgeny Primakov. Kemudian 17 dari tokoh-tokoh Islam dunia, banyak mantan pejabat, mantan Perdana Menteri, mantan Menteri Luar Negeri. Saya mewakili Asia bersama seorang dari Bangladesh. Nah sekarang bertambah anggotanya mufti-mufti dari negara-negara Asia Tengah gitu ya. Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan lain sebagainya. Sebenarnya sekali setahun rapatnya di Moskow, di Kazan, Saint Petersburg di Rusia. Sudah dibawa 3 kali keluar Rusia di Istanbul karena anggotanya mantan Menlu Turki, dan ke Kuwait karena ada anggota mantan Menteri Pendidikan Kuwait, dan Desember lalu di Jeddah ya, oleh mantan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia ya. Sebenarnya sudah rapat atau berdadak rapat. Ini lebih karena ada perkembangan di Ukraina gitu ya. Mungkin Putin akan datang karena ini beliau yang mengambil prakarsai lembaga ini ya, saya senang saja ya. Kemarin sudah diminta mau pidato apa gitu. Saya pidato dalam bahasa Inggris, saya beri Russian Federation and the Islamic World, Rusia dan dunia Islam, a viable collaboration in the viable collaboration towards the new world order. Rusia dan dunia Islam, kemungkinan kolaborasi dalam menciptakan tatanan dunia baru gitu. Wah, ini. Karena ini ada kaitan dengan ketakseimbangan global injustice ya, oleh Barat, oleh Amerika ya. Dan oleh karena itu ya, dunia Islam harus berperan untuk menegakkan keseimbangan gitu. Saya tidak bicara itu, jadi kembali dan sebelum saya akhiri ya, kebinekaan harus kita rawat, harus kita kembangkan, dan perlu secara hakiki dan sejati, dalam arti ya, perlu adanya kebersamaan di antara elemen-elemen masyarakat majemuk, masyarakat yang berbineka itu sendiri gitu.
Dan oleh karena itu perlu ada penghargaan terhadap peran masing-masing. Umat Islam harus menghargai jika ada peran dari kelompok atau umat agama lain. Tidak ada masalah. Namun begitu pula ya, peran dan jasa umat Islam ini jangan diabaikan. Saya bilang termasuk sama Bapak Presiden, kalau ada ketakseimbangan nasional, national disequilibrium, karena umat Islam tidak lagi punya kuasa ekonomi ya. Dulu ya, banyak sentra-sentra bisnis dikuasai oleh orang Islam, sekarang terpinggirkan, orang lain menguasai ekonomi, dan ada kelompok ya. Kemarin beberapa tokoh agama Konghucu datang ke rumah, kita berdiskusi 3 jam itu, berada di rumah dari jam 1 sampai jam 4 tuh. Sampai lewat waktu asar sedikit berdiskusi tentang ini ya. Tidak mungkin, tidak baik kalau kalau peran umat Islam ini diabaikan, dan itu tidak akan ada kebinekaan sejati. Maka ya, saya kalau bertemu tokoh lintas agama, tokoh agama-agama lain, ayo kita bangun kerukunan sejati. Saya tidak mau kita ini salam-salaman, senyum-senyuman, tapi ada dusta di antara kita. Terus terang, saya tidak ingin seperti beberapa tokoh Islam berbaik dengan yang lain, tetapi kemudian mendiskreditkan umat sendiri. Nah, namun masalah yang berat sekali kita hadapi sekarang adalah internal umat Islam. Umat Islam ini secara teologis mayoritas tunggal adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu variannya banyak ya. Maka jangan pula dimonopoli oleh kelompok tertentu. Ya. Jangan Ahlus Sunnah wal Jamaah seolah orang lain tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah sebenarnya juga berada pada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Yang Syiah ada, terutama sejak ada revolusi Iran itu tahun 79 ya, tapi tidak banyak ya. Ya. Nah sekarang walaupun demikian kita ini beragam, ada kebinekaan di antara pemeluk Islam itu sendiri, dan ini berbahaya sekali. Kita tidak bisa membangun toleransi sesama kita. Muncul kelompok yang main pokok kelompok yang bahkan mengkafirkan pihak lain ya. Dan saya kemarin Mas Nurbani terima dari seorang pengamat ya, ada tulisan ya, bahaya di internal Muhammadiyah katanya sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Ini bukan di Malang nih, bukan di Batu sini ya. Dan memang saya tahu sejak dulu di PP Muhammadiyah ada Masjid Muhammadiyah dibangun ya, karena beliau itu berpengaruh, dan ternyata beliau itu paham keagamanya sudah tidak sesuai dengan Muhammadiyah. Nah, masjidnya dikuasai, masjid yang di depannya ada pelang papan nama pimpinan ranting Muhammadiyah gitu. Dan mubalik Muhammadiyah nggak boleh berbicara di situ gitu. Ya, saya kira ini kita rasakan gitu. Saya kemarin forward ke Pak Haidar, ke Pak Mukti, ke semua beberapa anggota PP Muhammadiyah, Pak Anwar Abbas, walaupun itu gejala dan gelagat lama ya, yang membawa paham keagamaan tertentu, bahkan menyalahkan Muhammadiyah. Saya datang ke sebuah cabang di Surolangun, Jambi, ini sudah lama sekali, berbicara di masjid lebih besar dari ini gitu. Ternyata diberitakan, Pak Din, di sini ada kelompok apalah namanya itu mengharamkan berorganisasi. Haram hukumnya berorganisasi. Pemahaman terhadap wal takum minkum ummatun, adalah ada organisasi kan di situ. Ummatun di situ organized people. Mengharamkan berorganisasi, tapi minjam Masjid Muhammadiyah. Saya bilang sama pimpinan cabang, coba kalau masih teriak-teriak begitu di masjid kita jangan diizinkan lagi.
Tapi kan serba salah ya. Menyangkut ukhuwah Islamiyah ribut kan. Tapi alhamdulillah nih warga Muhammadiyah baik-baik ini. Nah, sabar. Tapi tidak sedikit yang tergerus. Ya ikut paham-paham itu, menyalah-nyalakan Muhammadiyah. Dulu di pesantren yang Ma'had yang dibantu oleh luar negeri itu ya, karena banyak guru-gurunya orang luar Muhammadiyah, itu menyalahkan majelis tarjih. Ya. Nah ini yang terjadi. Nah internal kita ini susah, terutama menghadapi kelompok-kelompok seperti itu. Ya. Salafi, as-salafi Muhammadiyah itu salafi. Salah satu tanda as-salafi itu ar-ruju ilal Quran was sunnah. Namun kalau salafi itu dari 0 sampai 100, kita ya salafi tengahan itu. Ya. Karena ya ada hadis-hadis yang berbeda di antara kita itu. Atau apalah namanya, saya tidak ingin menyebut nama. Maka kepada warga Muhammadiyah, ini bagian terakhir dan penting ini. Ya. Berpegang teguhlah kepada pemahaman keagamaan Muhammadiyah. Yang sejak saya dulu IMM ya, memadukan antara pemurnian dan pembaruan, antara reformasi dan modernisasi, antara purifikasi dan modernisasi. Itu istilah-istilah lama. Tahun 2010 saya temukan istilah bahasa Arab karangan sendiri ya. Biarnya kalau pakai bahasa biasa warga Muhammadiyah cepat menerima itu ya. Kalau pakai bahasa Inggris nggak mau. Dulu waktu kita rumuskan dakwah kultural itu ditolak itu karena banyak istilah-istilah bahasa Inggris ya. Ya, istilah di konsep dakwah kultural. Begitu kita bahas lagi udah ganti istilah bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Alhamdulillah diterima. Padahal isinya sama. Ya. Nah, apa yang menjadi istilah Muhammadiyah itu ya at-tawazun bainat tajrid wat tajdid. At-tawazun keseimbangan. Jadi konsep wasatiyah tadi at-tawazun itu kita pegang antara apa? Bainat tajrid. Tajrid itu mujarrad dalam bahasa Arab ya. Kalau belajar bahasa mujarrad itu apa? Hanya ya. Menghanyakan, yaitu mencukupkan diri, menghanyakan diri kepada yang telah ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam akidah dan ibadah mahdah. Wat tajdid dan pembaruan. Tapi dalam wilayah muamalat dan urusan keduniaan. Maka at-tawazun ini ideologi Muhammadiyah. At-tawazun bainat tajrid fil aqidah wal ibadatil mahdah wat tajdid fil muamalat wal umur ad-dunyawiyah. Nah, sering ini masalah kita Pak Nur dan kawan-kawan ya. Ini ada tajridisasi muamalat. Dalam wilayah muamalat yang seharusnya wilayah pembaruan ya, itu perlu bid'ah di situ. Yang enggak boleh ada bid'ah wilayah akidah. Ya. Tapi wilayah muamalat ini wilayah inovasi, kreativitas. Tapi ada kelompok di Muhammadiyah tajridisasi muamalat, jumut kita. Sebaliknya ada kelompok juga tajridisasi akidah ibadah mahdoh ya. Ya walaupun tidak seperti ada yang menyebut dirinya kelompok liberal, itu hanya rasional saja ya. Saya ingin berada di titik tengah, at-tawazun bainat tajrid wat tajdid, tapi at-tajrid fil aqidah wal ibadatil mahdah. Paham ya? Tentang urusan urusan keduniaan, urusan akidah itu yang seperti ajakan Rasulullah. Salat sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul masalah tadi Dr. Nurbani mau isyaratkan, boleh enggak baca wirid atau zikir setelah sholat? Boleh. Nah, tapi kalau di tempat lain di dunia Arab itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bangun keluar masjid gitu. Sehingga dulu kan saya pernah bukan dikritik, disindir ya, oleh kawan-kawan.
di Surabaya itu. Mas Din, saya lihat orang-orang Muhammadiyah dari tata cara sholatnya itu, saya simpulkan adalah kelompok orang-orang Islam minimalis. Apa maksud sampean? Ini kawan-kawan ya tahulah dari mana itu. Itu kalau sudah sholat langsung bangun, nggak ada zikir, nggak ada wirid. Oh tidak, Muhammadiyah itu kelompok Muslim proporsionalis. Saya bilang begitu. Ya, itu boleh saja. Itu sudah di luar sholat. Ya, tapi dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi jangan dibakukan bacaannya seolah-olah itulah, dan kemudian jangan dibalik zikir wirid menjadi primer, sholat menjadi sekunder. Sholatnya 3 menit, zikir wiridnya 15 menit. Tidak, sholat tetap yang primer, kita tambah. Ya, saya baca, saya sering berzikir berwirid ya gonta-ganti gitu. Kadang-kadang yang saya suka itulah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus selamat dari perut ikan ya. Atau tasbih yang luar biasa ya dalam hadis itu. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kan boleh saja baca-baca itu kan. Cuma Muhammadiyah menyarankan secara fardi, secara individual. Nggak usah rame-rame, apalagi dengan suara yang kencang. Berdoa dengan suara yang bidunil jahri minal qawli, kata Al-Quran, tanpa mengeraskan suara seolah-olah Allah itu jauh gitu ya. Bahkan dalam hati, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ini saya kira tolong dipahami dan bisa kita sesuaikan dalam perkembangan, tidak kehilangan prinsip wilayah muamalah, bagaimana bersosial, berekonomi, menyerahkan wilayah yang harus ada bid'ah kebudayaan. Jangan ikuti cara-cara orang yang ternyata sudah mundur. Coba kreasi, pikirkan. Banyak ya orang-orang pintar di Muhammadiyah kita itu. Nah, kalau di wilayah yang ini jangan kemudian dipraktekkan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini nggak apa-apa, agak sensitif dikit. Itu kalau ada kematian, kalau Muhammadiyah kan takziah ya. Karena kalau baca tahlilan nggak ada dasarnya katanya. Saya pernah ditanya, memang kalau takziah ada nggak dalilnya Pak Din? Kan memberi nasihat, balighu anni walau ayah. Tapi kalau dibakukan gitu, ya di tempat ini, ya ceramahnya, marilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di tempat lain langsung mempraktekkan zikirnya. Nah nanti ada masalah yang menyangkut teologis ya. Kita kan tidak memahami, meyakini bahwa doa kita itu bisa disampaikan untuk apa istilahnya, kayak menghadiahi. Nah, ini nanti diedarkan nanti ya. Karena bagi kita la taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak mewarisi dosa orang lain. Masing-masing kita bertanggung jawab. Maksud saya dengan yang terakhir ini, Bapak Ibu jamaah di sini, berpeganglah ya dengan pemahaman keagamaan Muhammadiyah, at-tawazun bainat tajrid wat tajdid, keseimbangan antara pemurnian dan pembaruan. Tapi ada ranahnya masing-masing, jangan dicampur aduk, tapi ada keluasan. Lihat konteksnya di dalam menerapkannya. Yang saya ingin ceritakan belum selesai tadi itu, ya, ada mubalik Muhammadiyah saya utus, ada kematian di Jakarta. Yang nyonya rumahnya yang mati, yang wafat, suaminya menyediakan minum. Wah, nggak boleh, haram, nggak boleh minum itu. Sekedar aqua gitu. Nah, saya diundang, jarang mau saya. Akhirnya saya penuhi, seorang ibu ya di daerah Elit Kebayoran Baru, meninggal suaminya. Saya dari airport datang itu. Begitu saya datang ke rumah itu banyak sekali ya ibu-ibu dan ya kalangan kelas menengah ke atas itu. Ternyata baru selesai itu ada di Jakarta itu paket yang tahlilan. Ya, ada kelompok 9 orang atau berapa orang gitu.
Nah, itu tergantung itu tarifnya, tergantung paketnya itu. Bahkan paket yang mahal itu ada baca tahlilan di rumah, tapi juga di pemakaman. Nah, kalau paket hematnya ya ada itu. Saya ceramah 5 menit. Para jamaah ya, kita bertakziah ini tidak terikat dan tidak terkait waktu. Sampai berhenti dulu situ. Dan ini saya ceramahkan waktu Pak Taufik Kemas meninggal. Banyak kan tokoh-tokoh semua kan. Saya giliran malam ketiga. Sebelum saya Pak Ki Agil Sirat sudah baca doa. Saya nggak masuk dalam rumah, saya di mobil aja. Begitu selesai kan kedengaran, saya baru masuk. Ya. Saya diminta memberikan tausiah. Saya awali Ibu Mega duduk di kursi itu. Kita bertakziah tidak terikat dan terkait waktu. Saya ada pengetahuan, saya di mobil itu tanya tokoh Hindu, saya tanya tokoh Konghucu, ternyata yang mematok waktu-waktu itu ada pengaruh Hindu dan Konghucu itu. Nah, maka ya, saya bilang kepada terutama orang-orang terdekat dari almarhum, ya teruslah berzikir bila perlu sepanjang waktu dengan berdoa Allahumma ghafir lahu, kalau perempuan Allahumma ghafir laha, sambil menghadirkan wajah dari almarhum atau almarhumah, insya Allah akan datang tersenyum. Itulah takziah yang tidak harus dibatasi sekian malam gitu ya. Setelah saya selesai ada juga yang ngeritik gitu. Termasuk ada tokoh Muhammadiyah juga, ada mubalik Muhammadiyah juga hadir gitu. Kenapa Pak Din menyebut seperti itu gitu, dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu, maksud saya ketegasan pemahaman keagamaan Muhammadiyah kita terima, tapi aktualisasinya perlu fleksibel, perlu penuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Dan Muhammadiyah harus menjadi kekuatan yang mempersatukan umat ini. Walaupun kita berbeda pendapat dengan mereka, tapi ini satu pendekatan riskan sekali. Saya dari dulu mengambil pendekatan itu, ya merangkul semuanya. Muhammadiyah harus jadi tenda besar, MUI harus jadi tenda besar, itu ucapan saya. Baik yang bersetuju maupun tidak bersetuju. Ya lebih bagus kita ajak berdiskusi di dalam. Ya tapi dibully tingkat dunia sekalipun. Wah ini pendukung dan memberi kesempatan kepada kaum radikal dan garis keras ya. Tapi kemudian di sebelah sana, wah ini juga termasuk kelompok liberal gitu. Sampai saya berpendapat I don't care, saya tidak peduli. Yang penting kita umat Islam ini harus ya, ini luar biasa genting sekali. Genting sekali keadaan adu domba di antara kita. Adu domba di antara kita. Maka sesama Islam, kalau sesama non muslim, lakum dinukum waliyadin, sesama muslim apa perbedaan pendapat? Mari kita duduk bersama, tidak ada kesepakatan karena beda hadis, berbeda penafsiran terhadap Al-Qur'an. Lakum ru'yukum wali ro'i, bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku, bal nahnu ikhwan, tapi kita bersaudara. Bisa nggak seperti itu? Nah, Muhammadiyah mempelopori, tapi harus kuat ya. Harus kuat an-nawazil, dalil-dalil. Nanti kalau diajak berdebat kata saya soal kapan awal Ramadan, ini penting sedikit ya. Syawal nggak akan ketemu. Hadisnya berbeda. Yang pakai istiqmal, sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Maka kalau tidak kelihatan, lengkapilah bilangan Sya'ban 30 hari. Itu hadis Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Oleh ahli hadis Muhammadiyah, Abu Hurairah belum masuk Islam ketika pensyariatan puasa. Baru tahun ke-9, pensyariatan puasa tahun ke-2. Ibnu Abbas waktu pensyariatan puasa masih bayi. Maka dia bawalah hadis lain Ibnu Umar.
awalnya sama, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma alaikum, kalau tidak kelihatan faqdurulah, perkirakanlah. Itulah wujudul hilal. Kalau sudah ijtima, yaitu matahari, bulan, bumi berada pada garis ekliptik lurus, pertanda bulan lama berakhir, bulan baru datang. Ada yang ekstrim itu sudahlah malam itu malam bulan baru. Muhammadiyah belum, syaratnya ijtimanya sebelum matahari terbenam, seperti kemarin awal Ramadan itu jam 3 sore, atau Syawal itu jam 1 siang awal Ramadan, waktu Syawal kemarin jam 3 dini hari. Maka begitu matahari terbenam duluan, bulan belum terbenam, itulah hilal. Kalau dilihat, kalau mendung, nah bagi Muhammadiyah tidak menambah bulan itu jadi 30 hari awal Ramadan yang lalu itulah wujudul hilal gitu. Jadi kira-kira sama ru'yat, saya memakai sama-sama ru'yat itu. Yang pertama ru'yat bil aini, dengan mata kepala indrawi. Muhammadiyah datang ru'yat bil aqli. Kata ru'yat dalam bahasa Arab itu tidak hanya melihat tapi berpendapat. Nah, terserahlah mana yang kuat. Dr. Yusuf Al-Qorodawi ketika datang ke PP Muhammadiyah, saya terima, almarhum Prof. Yunahar ada di samping saya. Pak Yunahar bertanya, mana yang paling kuat itu? Ru'yat dan hisab. Kata Dr. Yusuf Al-Qorodawi, hisab itu qat'i, ru'yat itu zonni. Atau ru'yat bil aqli qat'i, ru'yat bil aini zonni. Lihat gunung jauh sana, ini utara Batu ya. Saya sering duduk kalau lihat Batu dari atas di agrowisata ya, itu biru, itu mata kepala. Tapi kalau mata pikiran apa warna gunung? Hijau, karena pepohonan itu hijau. Ini nggak bisa ketemu. Sebaiknya pemerintah berada di tengah. Kalau terjadi perbedaan hanya berapa? 5-6 bulan sekali, 5-6 tahun sekali, udahlah. Untuk tahun ini di kalangan umat ada perbedaan pendapat, maka silakan ya, berpuasa atau beridul fitri pada hari ini, pada hari itu. Nah itu akan. Tapi kalau pemerintah mengambil langkah, mengambil sisi, take side, ya pasti mendukung yang satu, tidak mendukung yang lain. Inilah yang justru membawa keributan itu. Apalagi kalau Idul Fitrinya berbeda ya. Ini terkait ibu-ibu menyiapkan makanan. Inilah kebinekaan sejati yang harus kita tegakkan. Maka kerukunan sejati ada prinsip-prinsip, tapi ada wilayah yang kita bukan hanya ta'aruf li ta'arufu, tetapi juga ta'awun untuk bekerja sama. Dan alhamdulillah Muhammadiyah sudah tampil dengan kerjasama antar agama, termasuk di dalam mengatasi masalah-masalah kemanusiaan ya. Itu saya pernah pidatokan di Vatikan, ya, senang itu pesertanya. Muhammadiyah bekerjasama dengan Catholic Relief Service, dengan World Vision dari Protestan, bahkan Buddha Seci dalam menangani masalah kemanusiaan, korban bencana. Kan kalau ada korban kita tidak tanya agamanya kan. Itulah rasa al-insaniyah kita, kemanusiaan kita ya. Inilah Bapak Ibu para jamaah, mohon maaf jadi kok agak lama ya. Tadi niatnya singkat saja biar banyak waktu untuk diskusi tanya jawab ya. Tapi karena saya lihat khusyuk semua ya. Ada yang khusyuk betul-betul ya. Saya lihat sampai di luar sana, tapi ada yang juga khusyuk ke bawah. Ya. Karena waktu mungkin nggak perlu ya. Nggak perlu tanya jawab, kapan-kapan lah. Kalau saya datang lagi, ini betul-betul takdir ilahi ya. Saya tersesat di jalan yang benar ya. Menjadi tamu yang tidak diundang, tapi itu menjadi keinginan saya. Kalau datang ke daerah selalu saya hubungi Muhammadiyah ya, apa cabang, apa daerah, apa ranting gitu. Tentu karena yang undang ini PDM ya, disusuli oleh surat PDM ya. Undangan pada saya, apalah saya ini hanya ketua ranting kan.
Maka saya harus datang dan saya sangat berbahagia sekali. Ini masjidnya apa ya? Artistik. Pak Nur ini mirip masjid di Xi'an, sebuah ibu kota dari negara bagian di RRT. Usianya 1000 tahun lebih. Sebesar ini masjidnya. Dan pakai kayu seperti ini. Jangan-jangan inspirasi dari sana. Bedanya di masjid sana di kota Xi'an di Tiongkok sana itu 4 bidang ini kaligrafi Al-Quran penuh full dari alif lam mim ke bawah sampai di situ An-Nas lagi gitu. Nah, ini masjid ini sama pakai kayu tapi kalahnya nggak ada kaligrafi itu tadi. Nggak bisa di sana nggak pakai pintu sini cari pintu masuk gitu. Jadi bisa ditulis ya, saya pernah bertemu sama imam itu banyak kaligrafer di sana dan tulisannya bagus sekali di RRT itu gitu. Ya. Mudah-mudahan masjid ini ya, bawa berkah dan nanti ada kajian ya. Apa istilahnya kajian padang mahsyar dan kita nanti akan berkumpul di padang mahsyar. Penggambarannya namanya padang ya, al-mahsyar itu ya. Ini datangnya bukan kelok-kelok gitu. Dan akhirnya tiba di sini dan saya tadi berimajinasi masjidnya sebesar apa. Ternyata tidak sebesar yang saya imajinasikan. Imajinasi kedua, wah jamaahnya nanti paling ya 200-an. Yang datang kok banyak benar ya. Ya, memang saya minta kepada Pak Nur, tolong undang PDM sekitarnya gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf dari kekhilafan. Nasrun minallah, fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doa. Mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk orang-orang termasuk para ulama yang wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala selama masa pandemi ini khususnya, sambil menghadirkan wajah mereka yang jika mungkin, dan nanti doa untuk kita ya di suasana penuh keprihatinan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ja'tinabah. Limautana, untuk orang-orang yang telah wafat di antara kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Untuk kita semua, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfihim washfina anta syafi la shifaa illa shifauka
shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Dan teruslah berdoa. Lupa tadi saya sertakan doa Rasulullah di akhir Ramadan, Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyah. Jangan kau jadikan Ramadan yang baru berlalu sebagai Ramadan terakhir bagi kami untuk menunaikan ibadah puasa kepadamu ya Allah. Fa in ja'altahu, jika engkau ya Allah menjadikan bulan Ramadan lalu ini sebagai bulan terakhir, faj'alni marhuma, jadikanlah aku orang-orang yang engkau rahmati, wala taj'alni mahruma, dan jangan engkau jadikan kami orang yang terhalang dari rahmatmu. Sekali lagi kita baca bersama-sama, Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyah. Fa in ja'altahu faj'alni marhuma wala taj'alni mahruma. Oke, syukran.